Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ya, saya rasa semuanya masuk ini. Kelihatannya masuk semua ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan berguna. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di pertemuan kemarin masih ingat membahas tentang apa? Tidak. Nah, kan pertemuan kemarin kan kita telah membahas Mendel. Kan sudah saya beri tugas kan. Kemarin kan tugasnya saya suruh mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Apakah sudah dikerjakan semua? Sudah. Nah, sekarang kita membahas materi baru. Nah, kalian tahu materi apa yang akan kita bahas hari ini? Kita belajar ya kemarin. Gitu saja. Nah, ya sih. Nah, pembelajaran pada materi hari ini yaitu tentang pola-pola hereditas. Nah, sebelum kita mempelajari pola-pola hereditas itu seperti apa, saya akan bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini yaitu adalah supaya bisa menerapkan konsep gen letal, pautan seks, pindah silang, determinasi seks, maupun gagal berpisah. Selain itu juga bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam LKPD. Nah, ini seperti itu. Nah, pola-pola hereditas sendiri kan tentang pewarisan. Nah, di Al-Quran itu dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 39 itu tentang lalu yang artinya yaitu lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Nah, dari situ sendiri kan bisa diketahui bahwa pola hereditas kan tentang perkawinan atau apa ya, perkawinan kan menghasilkan keturunan lah. Untuk menghasilkan keturunan kan harus ada induk. Nah, induknya di sini yaitu laki-laki dan perempuan tersebut. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang Nabi Muhammad SAW bersabda yaitu menikahlah kalian dengan sumber penghentian yang baik karena sesungguhnya hal itu akan menurun kepada anak-anaknya. Nah, pada materi pertama kan kita akan membahas tentang pautan. Apa itu pautan? Ada yang tahu? Tidak. Nah, pautan sendiri yaitu merupakan salah satu penyimpangan hukum Mendel, yang mana dalam peristiwa tersebut yaitu dalam satu kromosom itu terdapat dua gen. Nah, terdapat dua gen yang tidak dapat memisahkan diri secara bebas. Jadi gini, semisal ini semisal ini kromosom. Nah, kromosom ini ada dua gen antara gen ini sama gen ini. Nah, gen ini itu yang gen bawahnya ini tidak bisa berpisah. Nah, kan seharusnya kan satu dalam proses pembelahan kan gen ini kan bisa berpisah seperti ini. Namun pada peristiwa ini gen tersebut tidak bisa berpisah. Nah, kan hal ini terjadi karena gen-gen yang mengendalikan dua sifat beda terletak pada kromosom yang sama dengan letak lokus yang berdekatan. Nah, lokus yang berdekatan ini seperti ini sama ini. Kan ini kan antara ini sama ini kan berdekatan, jadi ini nggak bisa lepas gitu loh. Nah, peristiwa ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Morgan, di mana beliau melakukan uji coba dengan lalat Dropsilla melanogaster yang percobaannya seperti ini. Nah, di percobaan tersebut itu lalat berwarna kelabu bersayap panjang dengan lalat jantan hitam berwarna pendek. Jadi gini, P nya itu lalat
lalat betinanya itu berwarna kelabu bersayap panjang, kita simbolkan yaitu K A P P. Nah ini kan apa namanya, gen dominan disilangkan dengan jantan dengan genotip yaitu K kecil P kecil. Nah hasil dari keturunan keduanya ini berupa F1 yaitu berupa K besar, K kecil, P besar, P kecil. Nah ketika ini disilangkan dengan sesamanya, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini jika gen ini bertautan, maksudnya akan menghasilkan F2 P selanjutnya yaitu K besar, K kecil, P besar, P kecil, K P P. Nah jika ini mengalami tautan, maka hasilnya itu perbandingannya yaitu 3:1. Namun jika persilangan tersebut tidak mengalami tautan, akan menghasilkan perbandingan yaitu 9:3:1, yaitu pakai tetap kayak rumus biasanya itu yang ada 16 itu loh, masih ingat kemarin? Enggak ada. Kan gini, P besar, K besar, P kecil, K kecil, P besar, K kecil, P kecil, K besar, P besar, K besar, P kecil, K kecil, P besar, K kecil, P kecil, K P P, K P kecil, K kecil, K besar, P kecil, K kecil, P besar, P kecil. K besar, PK kecil, P besar, P kecil. Nah hasilnya kan seperti ini, perbandingannya 9:3:1. Nah ini gen yang tidak mengalami tautan, sedangkan yang ini mengalami tautan. Dari sini bisa paham? Ya. Bisa ditulis terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sudah? Nah, yang selanjutnya yaitu tentang pindah silang. Pindah silang atau crossing over, yang mana suatu gen atau suatu kromosom ada pertukaran sebagian gen-gen suatu kromatid dengan gen-gen dari kromatid pasangan homolognya. Jadi di pindah silang itu seperti ini, antara dua ini. Nah, kan dari definisinya kan tadi ada pertukaran sebagian gen suatu kromatid dengan gen-gen kromatik pasangan homolognya. Nah, yang dimaksud pindah silang itu yang ini, kromatid yang antara gen 1, kan ini gen 1 dengan gen satunya. Ada K besar, K kecil, P besar, P kecil. Nah ini K, ibaratnya K, yang ini P. Nah ini mengalami apa namanya, pindah silang. Jadi yang pindah silang itu bukan yang pojok ininya,
atau ininya atau yang coklat, tapi yang pindahnya itu yang hijau sama yang oranye. Jadi yang pindahnya ini yang hitam, yang putih punyanya hijau ini pindah ke oranye, sedangkan yang oranye putihnya oranye pindah ke hijau. Nah, gamet dikatakan gamet pindah silang itu jika yang ini, jika hasilnya itu berupa K besar, P kecil, ataupun K kecil, P besar. Namun jika kan ini kan heterozigot, bukan homozigot. Kalau seumpama homozigot K besar, P besar, maksudnya bukan dominan, yang dominan, sedangkan yang K kecil, P kecil ini tidak bisa mengalami pindah silang. Dari sini bisa dipahami. Bisa. Nah, faktor dari pindah silang sendiri itu suhu. Semakin tinggi suhu atau semakin rendah suatu suhu, maka semakin besar presentasi pindah silangnya. Begitupun juga usia. Usia semakin tua atau semakin sedikit terjadinya pindah silang. Lalu zat kimia, terdapat zat kimia, kemudian terdapat sinar X maupun jenis kelamin. Nah, ada apa? Ada rumusnya, dimana NPS itu sama dengan jumlah tipe rekombinasi sama dengan jumlah seluruh individu dikali 100%. Contohnya jika jumlah tipe rekomendasinya 309 kita cari ya NPS, umpama tipe rekombinasinya 391, kemudian dibagi jumlah seluruh individunya, misal dibagi 3000 dikali 100 dikali 2300 dikali 100%. Nah, ini kan bisa menghasilkan 17%. Nah, ini salah satu perbandingan dari apa tadi? Pindah silang. Nah, silakan ditulis lebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu poin selanjutnya yaitu gagal berpisah. Di mana gagal berpisah ini terjadi pada proses meiosis 1 maupun meiosis 2. Nah, maksudnya pada tahap, kan tahapnya meiosis 1 sama meiosis 2 ini pada tahap anafase 1, baik anafase tahap 1 maupun anafase 2. Seperti itu. Nah, dimana gagal berpisah ini maksudnya itu proses gagalnya satu atau lebih kromosom yang tidak bisa berpisah pada waktu meiosis, atau kromatinnya itu tidak bisa berpisah. Seperti ini. Nah, yang dimaksud tidak bisa berpisah itu yang seperti ini loh. Bisa dilihat. Kan ini kan ada 2 kromatid. Nah, kan seharusnya kromatid ini kan berpisah seperti ini. Namun ini kan tidak berpisah. Nah, ini yang dimaksud gagal berpisah atau non disjunction. Nah, seperti itu. Ini kan pada tahap meiosis 1. Kemudian ketika pada tahap meiosis 2 kan ada 2. Nah, di salah satu kromosomnya tadi kromatidnya tidak ada yang bisa membelah seperti ini. Nah, kan yang ini membelah, yang ini kan berpisah, maksudnya yang di sini kan tidak bersatu. Bisa dipahami? Bisa. Silakan. Sudah? Bisa. Nah, selanjutnya yaitu gen letal. Gen letal adalah gen yang mengakibatkan kematian jika dalam keadaan homozigot maupun jika dalam keadaan homozigot. Nah, gen maksudnya itu suatu gen yang bisa mengakibatkan kematian dari individu tersebut. Misalnya gini, misalnya yang ini tadi lah, kan saya beri contoh yang
suatu ayam ya, ayam dengan genotip yaitu C sama disilangkan C kecil. Nah kan ini kan dominan, yang ini apa tadi resesif. Nah kan hasilnya berupa C besar maupun C kecil. Nah jika disilangkan sesamanya C besar C kecil ini, maka akan menghasilkan keturunan yaitu C besar bisa C besar C kecil, ataupun C kecil C besar maupun C kecil C kecil. Nah dalam keadaan ini, kalau namanya itu jika dikatakan gen letal dominan, itu berarti yang mati atau meninggal itu yang memiliki gen atau yang memiliki gen yaitu yang homozigot yang dominan yaitu C besar C kapital ini meninggal. Sedangkan yang ini normal, sedangkan ini creeper. Gimana creeper ini? Yang ini creeper, yang heterozigot ini creeper, sedangkan yang kecil ini normal. Maksudnya creeper ini yaitu ayam yang memiliki tubuh normal tapi kakinya kecil, kakinya pendek. Kan ini disilangkan antara hewan besar sama, maksudnya ayam berukuran besar sama ayam berukuran kecil. Nah yang dimaksud creeper ini itu memiliki tubuh besar namun kakinya kecil. Nah sedangkan yang C kecil ini bisa dikatakan ayam itu normal. Nah begitupun kalau kita dikatakan gen letal resesif, di mana gen letal resesif itu yaitu C besar ini hidup normal, namun C kecil ini yang meninggal, dan ini tetap yaitu keeper, yaitu tubuhnya berukuran besar namun kakinya berukuran pendek. Seperti itu. Dari sini bisa dipahami? Bisa diulangi lagi dari yang pertama tadi apa? Pemetaan apa? Pak. Ya pautan. Ya. Yang kedua Silang apa? crossing apa? Apa ya, lupa Pak. Nah pindah silang. Itu Kemudian gagal berpisah. Yang terakhir itu gen letal. Nah kan ada yang belum, yaitu determinasi sama pautan seks. Nah saya silakan buat kelompok, terserah. Nanti itu membahas tentang apa itu determinasi seks maupun pautan seks. Sudah nemu kelompoknya? Nah silakan diskusi. Saya beri waktu 10 menit. Bisa dimulai? Sudah? Nah, siapa yang kelompok mana yang mau maju? Mau maju Mas? Ya, silakan. Determinasi seks atau penentuan jenis kelamin. Cara menentukan jenis kelamin pada berbagai makhluk hidup tidak sama. Berbagai tipe penentuan jenis kelamin makhluk hidup diantaranya sebagai berikut. A. Tipe XY. Cara penentuan jenis kelamin tipe XY misalnya terdapat pada lalat buah manusia, hewan menyusui dan tumbuh berumat buah. Lalat buah Dropsia melanopster. 3A AXX betina, 3A AXY jantan. Kalau manusia 2 AAXY wanita, yang laki-laki 22 AAXY. Hewan mamalia atau menyusui XX betina, XY jantan.
Dan yang selanjutnya tipe XO. Pada beberapa serangga anggota Orthopetra dan Heteropetra seperti belalang tidak memiliki kromosom Y. Jadi belalang jantan hanya memiliki sebuah kromosom X saja. Maka menjadi XO berbeda dengan lalat Drosophila jantan XO. Belalang jantan XO bersifat subur, sedangkan Drosophila jantan XO bersifat mandul. Belalang betina memiliki sepasang kromosom X sehingga tulis XX. Tipe selanjutnya ZW. Pada beberapa jenis kupu-kupu, ikan, reptil, dan burung memiliki kromosom kelamin yang berbeda. Kromosom kelamin pada hewan-hewan tersebut di atas yaitu ZZ dan ZW. ZZ merupakan ZZ merupakan hewan jantan. Sementara itu ZW merupakan hewan betina. Jadi semua spermatozoa mengandung kromosom kelamin Z. Sel telurnya kemungkinan mengandung kromosom kelamin Z dan ada kemungkinan mengandung kromosom kelamin W. Tipe selanjutnya ZOE. ZO. Susunan kromosom tipe ZO terdapat pada unggas seperti ayam, itik, dan sebagainya. Kromosom kelamin ayam betina adalah ZO, heterogomet. Ayam jantan memiliki sepasang kromosom kelamin yang sama bentuknya sehingga tipe kelamin ZZ homogomet. Spermatozoa ayam hanya satu macam saja, yaitu membawa kromosom kelamin Z. Sel telurnya ada dua macam, mungkin membawa kromosom kelamin Z dan mungkin juga tidak memiliki kromosom kelamin sama sekali. Tipe selanjutnya tipe haploid diploid. Serangga yang termasuk ordo Hymnopetra seperti lebah madu dan semut. Penentuan jenis kelamin tidak terhubung dengan kromosom kelamin. Penentuan jenis kelaminnya tidak lebah madu jantan terjadi karena partenogenesis, yaitu terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa didahului perembuan. Dengan demikian, lebah madu jantan bersifat haploid yang memiliki 16 buah kromosom. Sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa akan menghasilkan lebah madu betina yang berupa lebah ratu dan pekerja. Masing-masing bersifat diploid dan memiliki 32 kromosom. Karena perbedaan tempat dan makanan, lebah ratu yang dihasilkan bersifat subur, fertil, sedangkan lebah pekerja madu steril. Jelaslah bahwa jenis kelamin serangga-serangga tersebut tidak ditentukan oleh kromosom kelamin seperti yang lazim berlaku pada makhluk lainnya, tetapi tergantung dari sifat ploidi dari serangga itu. Serangga haploid berarti jantan dan serangga diploid berarti betina. Ya, terima kasih atas penampilannya. Kasih tepuk tangan ya. Nah, dari sekian saya rasa penjelasan dari kelompok tadi itu sudah cukup, sudah dijelaskan. Kan dari determinasi seks itu ada tipe-tipenya ya. Tipe-tipenya itu masing-masing mempunyai, setiap makhluk hidup mempunyai tipe-tipe sendiri. Misalnya untuk mamalia tipenya apa, kemudian semut tipenya apa, mulai dari tipe XO, XY, ZZO dan seterusnya. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu. Oh iya, saya lupa untuk pautan seks juga. Nah, di pautan seks kan ada yang namanya pautan seks kan suatu proses penyimpangan dari male juga. Nah kan ini kan ada hemofilia, buta warna. Nah di hemofilia sama buta warna tadi itu yang bisa mengalaminya cuma laki-laki, sedangkan perempuan tidak bisa. Perempuan hanya bisa membawa hanya
memiliki gen karier yaitu pembawa, tapi tidak bisa mendapati kelainan tersebut seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Nah, sebelum kita akhiri, saya akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Mulai dari kita pola-pola yang dijelaskan ada dari mulai pautan sendiri kan proses penyimpangan Mendel. Nah, ini kan di dalam satu kromosom terdapat 2 gen yang tidak bisa berpisah. Nah, selanjutnya yaitu gagal berpisah, kemudian Leydig junction ini juga sama suatu kromosom yang tidak bisa berpisah. Yang tidak bisa berpisah ini kromatiknya berbeda dengan pautan tadi. Kalau pautan gennya semuanya, kalau yang junction ini kromatiknya ini bisa terjadi pada tahap meiosis 1 maupun meiosis 2 dengan fase anafase. Yang selanjutnya yaitu pindah silang. Pindah silang itu yang dimaksud pindah silang itu yaitu gen antara gen satu dengan gen yang lain yang kayak ini sama ini yang berpisah, kayak antara tadi ya KKPP dalam satu homolognya, pasangan homolognya itu kromatiknya berpindah. Nah, selanjutnya yaitu gen letal. Gen letal di sini mengakibatkan kematian suatu gen. Nah, keadaan baik itu yang mengalami kematian yaitu gen homozigotnya, homozigot yang dominan maupun yang resesif. Kemudian ada determinasi yang sudah disebutkan tadi, mulai banyak tipe-tipenya. Selanjutnya yaitu pautan seks, di mana pautan seks akan mengalami pautan seks jika mendapati pautan seks itu kegagalan bukan kegagalan, yaitu penyimpangan Mendel yang jadi kelainan gen, yaitu menghasilkan kelainan hemofili sama tadi buta warna. Masih banyak sih sebenarnya. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Nah, jangan lupa ya, saya ada tugas lagi. Tugasnya yaitu silakan dengan tetap kelompok yang sama, silakan buat drama. Ya, kalian kan pasti suka drakor ya. Nah, itu kan silakan buat drama tentang mulai dari pautan, kemudian gagal berpisah, pindah silang, gen letal, dan seterusnya. Nah, itu silakan dengan kelompok yang tetap. Besok pertemuan selanjutnya akan kita tampilkan yang memiliki penampilan terbaik. Oh, ini bukan nilai biasa, ini sebagai nilai ganti harian, nilai ulangan harian. Jadi ini penampilan ini yang akan dijadikan nilai ulangan harian. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Nah, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.